Saya akan memulai debat ini dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Baik, glorifikasi spesialisasi karir di sini ada halnya glorifikasi adalah pengagungan dalam suatu hal, sedangkan spesialisasi karir adalah di mana orang tersebut memiliki kemampuan khusus di bidang tertentu yang secara mendalam yang ia lakukan dalam hal karir ataupun pekerjaan. Nah, oleh sebab itu spesialisasi karir ini harus tetap ada dalam bidang-bidang tertentu yang membutuhkannya personalia atau ke orang dengan kemampuan khusus untuk menjalankan suatu pekerjaan. Sedangkan glorifikasi itu sendiri adalah pengagungan dalam suatu karir spesialis. Maka dari itu, pengagungan ini perlu ditinjau kembali karena pengagungan ini dalam halnya apa? Apakah di situ ada konteks individual atau terhadap orang lain atau jabatan atau kasta? Maka dari itu, glorifikasi ini sangat tidak tepat apabila masyarakat sudah teropini dalam hal mencari pekerjaan apabila terdapat glorifikasi dalam suatu hal spesialisasi pekerjaan atau spesialisasi karir. Maka lebih tepatnya lagi bagaimana lapangan pekerjaan itu dibuat sedemikian yang generalis sehingga atas perkembangan zaman perkembangan itu tidak merubah kemampuan seseorang, malah akan merubahnya menjadi lebih baik. Maksudnya tidak merubah dalam arti lebih ke terpuruk, tapi lebih ke depan karena seiring dengan perkembangan zaman, metode generalis dalam hal spesialisasi karir ini akan terus berkembang. Beda dengan spesialisasi karir karena zaman berubah, teknologi juga terus bermaju atau teknologi semakin tinggi dalam hal untuk dinamisnya itu sendiri. Maka dari itu, spesialisasi karir ini perlu ditinjau dalam hal glorifikasi juga spesialisasi pekerjaan itu sendiri. Karena kita tidak mungkin bahasanya menjalankan spesialisasi karir dengan hal glorifikasi, sedangkan masyarakat Indonesia yang notabene masyarakat yang cenderung banyak yang menengah, masyarakat menengah, maksud dalam arti itu masyarakat menengah, masyarakat yang hanya cukup dengan menjalankan kesehariannya itu dengan atas kehidupan yang sewajarnya. Berbeda dengan halnya memang akademisi tinggi atau para pakar ahli itu membutuhkan glorifikasi dan juga spesialisasi dalam pekerjaan. Karena glorifikasi itu adalah bagaimana orang itu merasa dihargai dalam suatu karirnya, sedangkan spesialisasi karir adalah bagaimana dia itu mempunyai kemampuan khusus dalam suatu bidang tertentu. Maka dari itu, glorifikasi ini perlu diketahui ada tingkatan-tingkatannya. Mana tingkatan yang perlu diglorifikasikan dan mana yang perlu yang tidak diglorifikasikan. Karena jenjang pendidikan, jenjang pekerjaan itu terdapat jenjangnya atau terdapat tingkatannya dan tidak bisa disapu rata. Maka glorifikasi lebih tepatnya adalah memang betul-betul orang yang sudah dilihat kemampuannya dalam hal menjadi bidang suatu bidang tertentu yang mempunyai ketelitian atau ketelatenan atau kemampuan skill yang khusus yang tinggi untuk melakukan atau menjalankan suatu glorifikasi itu sendiri. Dan sedangkan kalau misalnya generalisasi, masyarakat akan mereka lebih luas lagi untuk memilih suatu pekerjaan karena dengan kemampuan mereka itu sendiri, mereka bisa menjalankan bagaimana dia itu menjalankan kehidupannya, menjalankan pekerjaannya itu sesuai dengan passion ataupun kemampuannya itu sendiri. Dan glorifikasi, apabila di masyarakat tidak mengenal glorifikasi, mereka tidak akan cenderung untuk maksudnya tidak sampai dia itu bingung dalam memilih suatu pekerjaan. Karena glorifikasi itu kan pengagungan, jadinya apabila terdapat pengagungan dalam suatu karir atau karir spesialisasi, cenderung dari mereka itu yang akan memilih suatu pekerjaan akan memikirkan bahwasanya oh ini yang bahkan berpikir demikian. Maka itu tidak bagus untuk para pekerja atau para pencari kerja karena adanya glorifikasi itu sendiri. Nah, maka dari yang pendapat yang saya utarakan itu seharusnya glorifikasi itu harus ada tingkatan-tingkatan khusus agar masyarakat yang notabene itu sadar dengan kemampuannya sendiri tidak terpengaruh dengan adanya glorifikasi yang ada yang hidup dalam masyarakat ataupun yang jalan yang berada di kalangan masyarakat sendiri.
Terkait dengan para pencari kerja, lebih bagusnya lagi apabila glorifikasi itu ditiadakan ataupun dikaji ulang atau dispesifikkan lagi ke siapa glorifikasi itu ditujukan atau diaplikasikan. Sedangkan kalau misalnya generalisasi sifatnya lebih meluas atau lebih universal, sehingga kemampuan mereka yang sedemikian masing-masing dalam kemampuan dan skillnya itu bisa tergabung atau termasuk ke mana dia akan menjalankannya. Sedangkan glorifikasi pengagungan itu perlu diadakan kepada orang-orang yang betul-betul dia itu sudah mempunyai tingkatan ataupun mempunyai nama di situ. Jadi masyarakat kalangan bawah tidak ada kecemburuan sosial dalam pengglorifikasian dalam hal spesialisasi karir. Dan untuk karir spesialisasi sendiri itu sangatlah penting, karena dengan adanya spesialisasi karir, suatu bidang yang kebanyakan para pelaku itu kesusahan karena ada karir spesialis ini, dalam hal suatu orang ini akan bisa melaksanakannya dengan bagus ataupun dengan selesai dengan sangat tuntas, karena dengan kemampuan atau skill yang dia punyai. Terkait dengan glorifikasi itu sendiri, perlu digarisbawahi, glorifikasi ini harus ada tingkatannya. Harus di manakah glorifikasi ini dijalankan atau diaplikasikan, diimplementasikan dalam suatu hal dalam jenjang karir. Sedangkan karir spesialis harus tetap ada, karena itu bagaimana orang itu mempunyai skill mendalam untuk menjalankan sesuatu, sehingga sesuatu tersebut bisa terselesaikan dengan secara benar dan bagus dan efektif. Jadi perlu closingan pendapat dari saya, bahasanya glorifikasinya harus ditinjau kembali, ditinjau bagaimana dia itu diimplementasikan dalam karir spesialis. Sedangkan karir spesialis harus tetap ada, karena dapat menjalankan suatu hal yang sangat betul-betul tinggi itu agar terselesaikan dengan efisien dan bagus dan baik. Terima kasih, sekian dari kami. Nah, baik, debat saya akan mulai dari 3, 2, 1. Baik, yang pertama itu mengenai mobilitas dalam dinamika yang secara dinamis. Kita ketahui tadi ya, sampai disampaikan tadi sama tim dari kami mengenai mobilitas yang dinamis dalam dunia kerja itu kita harus sigap dalam mobilisasi dalam perubahan suatu teknologi. Misalkan kita ini baru lulus dari sekolah SMK, kita akan ingin langsung masuk dunia kerja, maka yang harus kita tinjau ulang yaitu adalah spesialisasi kita dalam kompetisi kita dalam pendidikan yang pernah kita dapatkan dalam sekolah. Misalkan kita dalam sekolah IT, maka jenjang selanjutnya yang kita cari yaitu adalah pendidikan spesialisasi dalam IT ataupun pekerjaan dalam bidang IT. Sedangkan kalau misalkan kita mau beralih pindah menjadi seorang yang generalisasi, itu akan berpengaruh kepada kemampuan seseorang tersebut dalam dunia pekerjaan. Bisa saja dia mengulang kembali sehingga hasilnya tidak maksimal dalam dunia perusahaan tersebut. Nah, itu juga berpengaruh juga kepada perusahaan. Jadi permasalahan tentang glorifikasi tentang spesialisasi maupun generalisasi ini akan berpengaruh kepada pihak yang kita datangi, yaitu adalah pihak perusahaan tersebut yang menerima kita. Nah, selanjutnya yang adalah stage karir spesialisasi. Nah, misalkan seperti yang kita ketahui sebelumnya tadi ya, sempat disampaikan, Dewan pun juga tahu tadi sempat mendengarkan kalau misalkan stage dalam karir spesialisasi itu sangatlah penting sekali. Misalkan misalkan dari kita ini kan mulai dari sekolah SMK, kemudian kita ingin masuk jenjang kuliah dalam spesialisasi yang lebih dalam mengenai tentang IT. Maka dari kita juga maka yang kita dapatkan dalam kampus tersebut atau universitas tersebut yaitu berupa sertifikasi untuk mengetahui bahwa kita ini memang benar-benar spesialisasi dalam jenjang karir tersebut. Nah, misalkan nih kita sudah keterima dalam suatu perusahaan. Nah, orang yang berspesialisasi dia akan masuk ke dalam suatu istilahnya itu sebagai jenderal ibaratkan sebagai orang yang spesialis dalam spesialisasi tersebut. Nah, sedangkan untuk orang yang general dia juga bisa masuk tapi tidak bisa masuk ke dalam tahap yang lebih tinggi stage-nya, karena yaitu permasalahan dari generalisasi, karena orang yang spesialisasi biasanya lebih mengetahui dan lebih spesifikasi
kompetisi maupun kompetensi maupun memiliki pengetahuan yang lebih mendalam karena dia sudah mendapatkan terlebih dahulu materi-materi yang didapatkan saat berada di dunia pendidikan. Nah, tidak hanya itu juga soal otomasi teknologi, misalkan tadi kan sudah dibahas soal otomasi teknologi, perubahan teknologi dari yang misalkan seorang mekanik, ini seorang mekanik yang benar-benar mekanis tiba-tiba mengalami perubahan teknologi yang dari kendaraan mekanik menjadi kendaraan otomatis yang bersifat elektrik. Nah, maka daripada itu biasanya perusahaan itu tidak akan langsung memotong seorang karyawan tersebut agar di PHK karena bukan spesialisasinya. Tidak, suatu perusahaan itu pasti akan memikir 2 kali untuk memotong karyawan tersebut. Nah, karena alasan apa? Yaitu adalah pengalaman. Karena pentingnya pengalaman dalam dunia kerja, mereka dapat beradaptasi. Ketika mereka menerima orang baru, mereka belum tentu orang tersebut dapat beradaptasi dalam lingkungan tersebut. Maka pentingnya karyawan-karyawan lama itu seharusnya bukan dihentikan, melainkan lebih diberikan sebuah pengalaman baru tentang spesialisasi hal baru. Nah, selanjutnya itu kembali lagi kepada individual itu masing-masing, bagaimana mereka menanggapi perubahan teknologi tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah globalisasi, karena glorifikasi mempengaruhi pembatasan pada lapangan kerja. Nah, sebenarnya itu tidak seperti itu. Kalau misalkan kita lihat pada dunia kerja saat ini, ketika kita mau melamar kerja, misalkan kita lihat di dalam poster dunia kerja itu perusahaan biasanya tidak hanya meminta dalam satu spesialisasi, bahkan minta banyak sekali spesialisasi yang harus dituntut. Seperti halnya misalkan orang jaringan, tapi dia juga harus bisa melakukan ngoding. Nah, itu menurut saya itu kan bukan suatu hal spesialisasi. Tapi ketika dia diterima masuk ke dalam suatu perusahaan, dia juga pasti yang ditekankan itu adalah soal jaringan, karena dia lebih fokuskan kepada jaringan. Misalkan dia punya bakat tentang ngoding ataupun programmer seperti itu, itu tidak akan mengaruh, tapi menjadikan hanya nilai plus saja dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya berdampak pada pihak opsi lain. Misalkan kita membahas soal opsi lain ya, misalkan opsi lain seperti itu ya, misalkan kita lulusan dari seorang IT tapi kita nggak dan bisa masuk perusahaan IT, otomatis kita bisa lari ke opsi lain yang bersifat general seperti administrasi. Itu suatu hal pekerjaan yang bersifat general, yang dimana kita yang memiliki misalkan minimal teknologi, mengetahui cara menggunakan komputer, kita juga bisa melakukan sistem administrasi. Nah, selanjutnya dalam kisah di kantornya kita atau perusahaannya, kita dapat belajar lagi mengenai cara administrasi. Nah, selanjutnya kan tadi kita bahas mengenai cara spesialisasi dalam dunia pendidikan. Nah, sebenarnya spesialisasi itu tidak hanya kita dapatkan dalam dunia pendidikan, kita juga bisa dapatkan dari dunia luar. Seperti halnya seperti kita ngumpul dalam sebuah komunitas atau organisasi. Nah, kita di situ yang kita dapatkan itu tidak hanya spesialisasi kita bisa aja kita dapatkan masukan-masukan baru dalam organisasi tersebut. Misalkan kita masuk ke organisasi dunia desain, kita bisa aja mendapatkan ilmu tentang cara mendesain, membuat video atau editing video segala macam. Nah, selanjutnya mengenai multispesialisasi dalam magang. Nah, seperti yang kita tahu ya, di kampus kita tuh kan ada kampus Merdeka, seperti hal itu yang program-program kerja lainnya tuh ya. Itu sebenarnya tidak pengaruh pada spesialisasi kita. Tapi kalau misalkan kita memiliki spesialisasi dalam tersebut, ketika kita ingin mengikuti kampus Merdeka, kita lebih fokuskan pada spesialisasi kita untuk mengedepankan atau lebih menunjukkan lagi apa yang membentuk karakter kita agar lebih spesialisasi dalam karir tersebut. Nah, demikian debat yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.